got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm the bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Walinda, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam teori komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi teori komunikasi yang pertama, yaitu filsafat ilmu yang terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya segala sesuatu yang memiliki wujud, dan logos bermakna ilmu atau teori yang mempelajari wujud yang ada. Ontologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat sesuatu yang ada berdasarkan logika. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ontologi dalam pertemanan, di mana hampir semua orang memiliki teman dekat atau teman yang sudah lama dikenal. Namun, mereka harus berpisah karena tujuannya masing-masing. Kemudian, teman tersebut kembali lagi bertemu setelah beberapa tahun berpisah. Saat bertemu, terdapat banyak sekali perbedaan dari terakhir kali berjumpa, mulai dari fisik, penampilan, perilaku, dan masih banyak lagi. Tetapi teman tidak peduli dengan perbedaan tersebut dan masih menganggapnya teman yang dikenal pada masa lalu. Materi yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari kata-kata dari Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti studi atau ilmu. Jadi secara harfiah, epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu atau studi tentang pengetahuan. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah kerangka kerja yang digunakan oleh ilmuwan untuk memahami dunia dalam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis data. Epistemologi membantu menjawab pernyataan tentang bagaimana metode ilmiah dapat menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan. Materi yang ketiga yaitu aksiologi. Menurut bahasa Yunani, akar kata dari aksiologi adalah aksios yang artinya nilai, dan logos artinya ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori tentang nilai. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu etika profesional, yang dimana diartikan berbagai profesi terdapat kode etik yang memberikan panduan tentang perilaku yang dianggap benar atau salah. Misalnya kode etik bagi dokter, pengacara, guru, dan akuntan. Memasuki materi yang kedua dalam teori komunikasi yaitu komunikasi sebagai disiplin ilmu. Ilmu komunikasi adalah salah satu ilmu pengetahuan sosial bersifat multidisipliner. Landasan ilmiah komunikasi yang terdiri dari filsafat, antropologi, sosiologi, psikologi, dan psikologi sosial. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi itu tersendiri. Teori komunikasi adalah serangkaian konsep, prinsip, dan model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi terjadi, dipahami, dan berpengaruh dalam menjalani berbagai konteks. Memasuki materi yang ketiga yaitu paradigma. Paradigma yaitu dibagi menjadi beberapa materi yang terdiri dari yang pertama, paradigma fakta sosial adalah cara pandang seseorang atau pakar dalam dunia ilmu sosial guna melihat fakta atau realitas di dalam sebuah kehidupan. Contoh paradigma dalam kehidupan sehari-hari yaitu penyogokan atau mendapatkan pekerjaan dari orang dalam. Mereka mengetahui bahwa hal tersebut salah, akan tetapi mereka tetap terus melakukannya. Menurut para ahli Emile Durkheim 1858-1917, Durkheim menyatakan bahwa masyarakat itu terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau kontrak sosial, melainkan adanya faktor yang lebih penting dari itu. Durkheim dipengaruhi oleh pemikiran yang berusaha menerapkan metode yang benar-benar fakta dan dikumpulkan secara detail. Memasuki teori fungsionalisme struktural. Teori ini menekankan keteraturan, order, dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Teori ini disebut juga teori integrasi atau teori konsensus.
Contoh teori fungsionalisme struktural yaitu tersedianya lapangan kerja atau lowongan kerja. Jadi, adanya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat memiliki andil dari kegiatan pemerintah sebagai pendorong investasi agar suatu perusahaan mau membangun perusahaan dan membuka lowongan kerja di daerah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu teori konflik struktural, di mana teori tersebut mengacu pada pemikiran Karl Marx, yaitu konflik sosial adalah sumber yang paling penting untuk berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Contohnya yaitu konflik agama antar warga. Masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda. Sayangnya hal ini bisa menjadi pemicu konflik. Misalnya saja konflik yang terjadi karena umat beragama satu sedang melakukan perayaan keagamaan, sementara itu umat agama yang lain merasa terganggu. Materi yang kedua untuk paradigma adalah paradigma definisi sosial, yaitu paradigma definisi sosial oleh Max Weber. Ia melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antara hubungan sosial. Contohnya yaitu tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial apabila tindakan tersebut ditujukan pada orang lain. Selanjutnya yaitu paradigma perilaku sosial, menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif empiris, meskipun sama dengan paradigma definisi sosial yang juga berangkat dari interaksi antar manusia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam paradigma perilaku sosial yaitu dalam sekolah, di mana contohnya seperti seseorang siswa yang giat belajar setiap hari demi mendapatkan nilai yang terbaik, karena sepanjang pekan lalu gurunya rutin mengumumkan akan mendapatkan hadiah bagi siswa yang terpandai. Baik, selanjutnya yaitu materi yang keempat dalam teori komunikasi adalah tradisi teori komunikasi. Tradisi teori komunikasi ada beberapa materi. Yang pertama, retorika. Retorika didefinisikan sebagai simbol yang digunakan manusia yang berfokus untuk retorika yang sudah diperluas, bahkan lebih mencakup segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Contoh retorika dalam kehidupan sehari-hari adalah di mana ditemukan dalam pidato seorang pemimpin, di mana mereka menggunakan retorika untuk menggerakkan massa dengan kalimat-kalimat yang menggugah emosi dan semangat. Strategi yang digunakan dalam retorika pidato politik bisa berupa penggunaan metafora, analogi, atau logika persuasi untuk mempengaruhi seorang pendengarnya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu semiotika. Semiotika adalah tradisi di mana yang terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan, seperti benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu tersendiri. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang dapat diketahui sedang mempunyai perasaan tertentu, misalnya dari gerak-gerak tubuh dan ekspresi wajahnya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu fenomenologi. Teori-teori dalam tradisi ini berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Contoh dari pendekatan fenomenologi diantaranya yang pertama, acara tahlilan adalah acara doa bersama yang diadakan di rumah keluarga orang yang meninggal. Kedua, berziarah, yakni berkunjung ke makam atau kuburan untuk mendoakan almarhum almarhumah. Materi yang keempat yaitu psikologi sosial. Teori-teori dalam tradisi ini berfokus pada perilaku sosial, individu variabel psikologis, efek individu, kepribadian, dan sifat persepsi serta kognisi. Contoh dari psikologi sosial dalam kesehatan adalah pengaplikasian prinsip persuasi untuk mempengaruhi orang lain untuk berhenti merokok dan memulai program latihan, mempelajari bagaimana dokter dan pasien berkomunikasi dan meneliti bagaimana hubungan interpersonal dapat mempengaruhi kesehatan orang tersebut. Selanjutnya materi yang kelima yaitu teori sibernetik.
Teori ini dapat dikatakan sebagai teori belajar yang menekankan pada penyimpanan informasi. Contoh implementasi dari teori sibernetik dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan monitor langsung video call atau dengan menggunakan aplikasi Skype, Clipper video, webcam, dan lain sebagainya. Materi yang keenam yaitu tradisi komunikasi sosiokultural, yaitu tradisi ini melalui pendekatan yang menekankan pentingnya konteks sosial, budaya, dan historis dalam memahami komunikasi manusia. Contohnya yaitu penelitian mempelajari bagaimana pola komunikasi seseorang dari budaya A yang mana tentunya akan berbeda dengan orang yang akan budaya B. Teori tradisi komunikasi yang terakhir yaitu tradisi kritis. Tradisi ini yaitu melakukan pendekatan yang mengkaji komunikasi sebagai fenomena sosial dan politik yang terkait erat dengan kekuasaan, struktur sosial, ideologi, dan perkembangan kepentingan. Contohnya yaitu meneliti bagaimana film Bumi Manusia mempresentasikan kelas sosial dan dominasi kolonial atas pribumi pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia tahun 1918. Selanjutnya materi teori komunikasi yang kelima yaitu teori konvergensi simbiolik. Teori konvergensi simbiolik berasal dari perspektif interpretatif dengan berpusat pada bagaimana makna dibuat serta bagaimana visi retoris dibangun melalui interaksi. Teori konvergensi simbiolik adalah percakapan yang memunculkan simbol atau fantasi yang dianggap menanggapi kelompok lain, sehingga penerima pesan dan pemberi pesan satu sama lain mengerti maksud pesan yang disampaikan dan memiliki tujuan yang sama. Tujuan dari teori konvergensi simbiolik adalah menganalisa interaksi yang terjadi di dalam skala kelompok kecil. Fungsinya yaitu memberikan pemahaman bahwa obrolan, lelucon, atau gosip yang dilakukan dalam suatu kelompok memiliki fungsi kohesivitas dan pernyataan kesadaran kelompok. Contoh teori konvergensi simbiolik adalah dua anak kembar identik yang mempunyai bakat yang sama persis, didikan dan dibesarkan dalam keluarga dengan lingkungan yang berbeda akan mengembangkan sifat-sifat yang berbeda. Materi yang selanjutnya yaitu materi teori komunikasi yang keenam. Teori komunikasi interpersonal yang meliputi teori interaksionisme simbiolik, yang dimana melakukan pendekatan komunikasi dalam lingkup sosiologi yang menekankan pentingnya simbol, tanda, dan interaksi sosial dalam pembentukan makna dan identitas individu dalam masyarakat. Contoh teori interaksionisme simbolik dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita sedang melakukan aktivitas berbelanja, yang mana terdapat pelayanan yang menawarkan berbagai produk dalam suatu toko tersebut. Yang kedua yaitu interaksi sosial, yaitu adalah proses komunikasi dan pertukaran makna antara individu atau kelompok. Contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yaitu dua orang yang berkomunikasi dalam wawancara pekerjaan. Dan yang kedua yaitu seorang ibu yang berbicara dengan anaknya dan tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar. Materi yang ketiga yaitu CMM, Coordinated Management of Meaning, adalah sebuah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Barnett, Virchow, dan Vernon Cronen. Teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia saling berinteraksi untuk membangun dan memahami makna dalam komunikasi interpersonal dan sosial. Dasar filosofi CMM yaitu didasarkan pada pandangan konstruktivis dengan realitas yang menyatakan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi antara individu dan sosial mereka. Contoh dari CMM itu tersendiri yaitu dalam dunia nyata, seorang duda dan janda yang ingin menikah dan mereka masing-masing sudah memiliki anak. Di satu sisi si duda sangat mencintai si janda. Di sisi lain si janda memerhatikan dan memikirkan anak-anaknya yang mungkin akan sulit beradaptasi di dalam ruangan keluarga yang baru. Selanjutnya materi yang ketujuh teori komunikasi yaitu adalah teori pelanggaran harapan dan teori penetrasi sosial. Teori pelanggaran harapan menjelaskan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku non-verbal orang lain. Teori ini juga menjelaskan bahwa setiap orang memiliki harapan mengenai perilaku orang lain berdasarkan norma-norma sosial, pengalaman sebelumnya dengan orang itu, situasi makna perilaku itu terjadi.
Jenis-jenis faktor harapan yaitu yang pertama faktor individual komunikator, dan yang kedua faktor relasional, dan yang ketiga faktor konteks. Teori menurut para ahli Burgon and Jones 1976 mengaitkan hubungan antara jarak, kedekatan individu, proksimitas, dan respon atau dengan umpan balik yang dihasilkan individu lainnya pada tahap awal komunikasi antar pribadi. Contoh dari teori pelanggaran harapan, misalnya seseorang yang menurut kita menarik mulai menjalin kontak mata. Awalnya kita merasa aneh, tapi kemudian merasa nyaman. Atas tindakan nonverbal tersebut, kontak mata, kita mulai membuat prediksi mengenai orang tersebut. Contohnya, prediksi orang tersebut tertarik dengan kita atau orang tersebut ingin berinteraksi dengan kita. Selanjutnya yaitu materi kedua, teori penetrasi sosial, di mana mengidentifikasi proses peningkatan keterbukaan dan keintiman seseorang dalam menjalani hubungan dengan orang lain. 4 asumsi dasar dalam penetrasi sosial yaitu yang pertama, hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Secara umum, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Yang selanjutnya, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi dan disolusi. Dan yang terakhir, pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan itu tersebut. Contoh dari teori penetrasi sosial yaitu ketika mengawali suatu hubungan, tentunya kalian akan berusaha mengupas lapisan demi lapisan dari kepribadian atau karakteristik individu yang sedang berusaha kalian kenal lebih jauh. Untuk bisa mengupas dan membuka lapisan tersebut, perlu adanya komunikasi dan upaya tertentu yang efektif. Komunikasi dan upaya tersebut dapat membuat individu tersebut lebih terbuka dan merasa nyaman untuk membagikan hal terkaitnya dalam dirinya kepada kalian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam materi teori komunikasi saat ini. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.